Sering lupa ya. Terima kasih diingatkan. Halaman berikutnya, Pak Dokter. Oke, Sambun. Berikutnya. Ini sama lagi. Ada suara masuk ya? Paling Pak Bagio. Oke, monggo Pak Pri. Dilanjut. Yang mulai tadi ya. Mudir yang mana? Kepala sekolah yang mana? Ainda di sini agak spesifik ya, bersama. Dalam bahasa Indonesia diartikan bersama. Dalam bahasa Arab ini disebut, kita tuliskan di sini ya. Nih. Ismu dzarfu zamanin wa makanin. Ismu dzarf ya, kata keterangan, zamanin keterangan waktu, wa makanin dan keterangan tempat. Jadi
Inda ini spesifik karena dia keterangan waktu maupun keterangan tempat. Dia bersama. Ya, bersama artinya waktunya sekarang, tempatnya di tempat kepala sekolah, ya, di kantor kepala sekolah. Seperti itu ya. Kita ulangi lagi ya. Silahkan dengarkan baik-baik. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. Ini percakapan yang kedua. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. Ya. Aina talibul jadidu. Ya, di mana murid yang baru itu. Ya, ini juga frase kata sifat ya. Al-jadidu. Ya, al-jadidu artinya baru. أين الطالب الجديد؟ Ya, aina talibul jadidu, di mana murid yang baru itu. Zahaba ilal maktabati. Dia telah pergi ke maktabah. Ya, al-maktabah artinya bisa dua ya ini ya. Bisa toko buku atau perpustakaan. At-talibul jadidu. Ya, ini juga frase kata sifat. Murid yang baru. Zahaba. Ya, zahaba ini kata kerja. Ya, kata kerja lampau. Sudah selesai. Ya, dia telah pergi. Pelakunya adalah dia. Zahaba. Kalau pelakunya saya, zahabtu. Pelakunya kami, zahabna. Pelakunya mereka, zahabu. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang kata kerja lampau ini. Zahaba, yang dia sudah mengandung pelakunya ya. Dia laki-laki telah pergi. Ilal maktabah. Ke al-maktabah. Maksudnya toko buku atau perpustakaan yang sudah dipahami bersama antara pembicara dan yang diajak bicara. Kita dengarkan sekali lagi ya. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. Iya, contoh yang ketiga. Kita tarik dulu ke atas ya. Sebentar dulu Pak Pri. Contoh Pak Pri. yang- Stop dulu Pak. Sudah? Udah. Oke. Jadi kesimpulannya dari pelajaran 1, 2 itu tadi itu pertama, kalau kita perhatikan mempunyai ilmu sorof atau tasrif, itu kita udah harus meneliti kata-kata yang dalam satu rumpun gitu, dari akar itu gitu ya. Nah, pokoknya kita anggapnya satu kelompok tasrif lah. Tasrif itu bisa yang awalnya istilahi itu untuk kalau kita ketemu isim bagaimana mencari fiilnya. Nah, dari isim itulah. Kemudian tasrif lugawi. Tasrif lugawi vertikal ke bawah itu bagaimana kalau udah kita dikasih tahu misalkan di fiil madhi ada sesuatu kata-kata kafaru. Jadi kafaru
itu berarti dia posisi domirnya adalah hum. Waktu posisi domir hum, diharapkan kita sudah bisa mendapatkan posisi apa domir-domir lain. Ya seperti kalau huwa, humanya apa, dan yang muannas mudzakarnya apa. Kemudian juga anta, antuma antum, anti antuma antuna, begitu juga untuk domir ana dan nahnu. Itu pikiran kita harus mengembang ke sana. Ya. Dan ini belajarnya seperti itu, jadi memang harus komprehensif dengan usia yang seperti gini. Tapi kita seperti tadi dikatakan yang kedua itu kan zahaba. Zahaba itu udah kata kerja. Berarti kita udah tahu tuh. Zahaba, dari zahaba kita udah bisa buat isim. Dan bisa juga untuk buat yang lugawinya. Dengan ini. Kemudian manfaat tasrif apa? Manfaat tasrif itu yaitu kita pertama untuk lebih banyak dapat mengenal, memahami kata. Katanya itu tidak hanya isim atau fiil saja atau sebaliknya. Tapi kita dapat dua-duanya. Kan seperti itu. Itu kita memahami dua-duanya. Kemudian apa batasan fiil dengan isim? Kalau isim fiil itu berbatas waktu, ya, nah, berbatas waktu. Sedangkan isim tidak mempunyai lingkup waktu. Kapan saja dia bisa diungkapkan. Tapi kalau pakai fiil berarti dia ada berbatas waktu. Kemudian di situ artinya pada saat kita mempelajari kosakata kalau tidak mempunyai ilmu tasrif itu terbatas kita, dan kita juga kalau tidak mentasrifkan itu juga terbatas. Coba manfaatnya besar enggak ini Pak Pri? Manfaat maksudnya gimana itu? Manfaat ilmu tasrif itu terpahami benar-benar besar enggak? Dan ya kalau enggak tahu tasrifnya ya kita susah menyusun kalimat. Iya, bukan hanya itu saja, selain seperti tadi dari ilmu sorof dulu, dari memahami kata kan kita bisa lebih banyak. Ingat kalau kita tidak tasrifnya tidak dipakai, tidak diimplementasikan, kita nggak bakalan dapat banyak. Ya, di situ salah satu pemahaman saya begini. Kalau tasrif istilahi itu diawali dari fi'il mudhari', fi'il madhi. Fi'il madhi ini nanti jadi dua macam, fi'il sama isim. Kalau pengertian saya itu, yang isim itu selain masdar dan isim fa'il di depannya mesti ada mim, maf'ul, terus madhorof. Kemudian yang tasrif lugawi, pengertian saya itu pokoknya yang hubungannya dengan domir. Oke. Apa diakhiri dengan lalu tanatatu matumtinatu. Nah, itu yang apa? Amyis itu. Oke, berarti bagus. Pemahaman Pak Pri itu udah lebih. Tapi kalau pada saat kita belajar kata, judulnya kata, berarti kita bisa melibatkan itu namanya kata seperti tadi. Nah, kemudian isim kita tahu, fi'il kita tahu. Kalau fi'il itu selain berbatas waktu, dia juga sudah merupakan jumlah yang sempurna. Karena apa? Dia mengandung kata, kerja, dan domir seperti tadi. Dia udah merupakan sempurnanya. Kenapa? Karena dia udah ada fi'il dan fa'il gitu. Ada udah kata kerja dan pelaku. Dia sempurna seperti gitu. Itu bedanya antara isim dengan fi'il. Jadi kata Pak Pri seperti itu. Pada saat kita belajar sorof, nah, itu ditinjaunya dari ilmu sorof, ilmu kata. Ilmu kata itu seperti tadi kita akan dapat banyak. Pak Bagio, nun sewu, terpahami ini belum? Ya. Terus upaya kita gimana? Apakah pada saat al-mudarisu kita ngelihat seperti itu, terus kita berhenti di mudarisu saja, dapat satu kata, apa mau banyak kata? Insya Allah kita harus
kalau bisa dihubungkan dengan apa namanya domir-domirnya, domir yang lain. Ilmu tasrif begitu aja, bukan domir. Pokoknya pakai ilmu tasrif ya. Ya, ilmu tasrif. Ilmu tasrif jadi itu satu disiplin ilmu Kalau sendiri juga. Dengan yang lainnya. Ya. Jadi ilmu tasrif itu ada ilmu disiplin ilmu sendiri akhirnya karena dalamnya penelaahan daripada tasrif itu. Dan itu penting. Pak Widodo, jadi belajar bahasa ini tidak diam hanya di satu kata itu. Itu berbeda dengan orang, berarti itu aktif. Nah, kemudian dia mau nggak mau kalau udah ke fiil, dia merambat ke jumlah susunan kata, bukan sorof lagi. Kalau dia nanti bahasanya di ilmu fiil yang itu, dia udah masuk ke ilmu nahu. Ya, jadi bisa memahami ilmu nahu dan sorof. Seperti itu. Pak Widodo gimana Pak? Nggih Pak, nggih. Tapi pada saat kita belajar, kalau kita menelaah dalam, perlu waktu nggak? Perlu waktu. Sehingga kita nggak apa-apa belajar itu, tapi kualitas belajarnya gitu loh Pak Widodo. Nggih. Jadi kualitasnya berbeda dengan pelajaran cuma kita. Nah kalau untuk pemula, karena dia memang dia nggak ainal mudarisi, udah pokoknya seperti tadi penjelasan. Tapi ini harus di breakdown. Nah breakdown itu silahkan pendalaman, walaupun Ustadz tadi itu memberikan penjelasan seperti itu saja, kita dalami terus, dalami. Insya Allah kita banyak dapat. Okay? Kemudian zahaba, fi'il madhi, mudorenya apa, masdarnya apa, isim lainnya apa. Kemudian zahaba juga dalam jumlah-jumlah fi'liyah, secara lugawi itu namanya jumlah fi'liyah dia. Itu apa saja dan seterusnya. Okay. Insya Allah Pak Pri sudah ini, cuma nanti tinggal ini Pak Pri tinggal apa, merangkai kata yang lebih dalam itu aja. Berarti kita bareng-bareng Pak Pri. Ya. Jadi merangkai kata penjelasan itu lebih. Jadi kita udah, maksudnya kalau kita sudah di situ udah banyak memahami, kita berarti udah bisa jadi mu'alim, artinya pembimbing, yang mengajar gitu loh. Mu'alim itu dari alama yu'allimu ta'liman, itu orangnya nanti mu'allimun, mu'allamun. Nah, seperti mu'allimun itu orang yang mengajarnya. Seperti itu. Jadi pernah dengar ya mu'allim ya? Yeah. Isim ya, pakai mamimu itu isim. Mu'allim itu isim apa itu Pak Bagio? Mu'alim. Mu'allimun. Hah? Masmul. Kalau Pak Bagio, Pak Widodo isim apa Pak? Habis ta'liman, habis masdar isim apa? Isim maf'ul. Maf'ul. Fa'il. Masdar. Fa'il. Fa'il. Oh, Habis fa'il. masdar, udah dikasih masdarnya, kita ingat itu ya. Iya. Fa'il ya. Allama yu'allimu. Coba diulangi lagi Pak Bagio. Ya. Allama. Yang kedua kasroh itu maf'ul, mafail. Yang kalau yang ketiga, kedua itu doma atau fathah itu maf'ul gitu kan. Dia pokoknya diulangi dulu dah. Coba. Allama. Alamal muslimun. Allama yu'allimu. Coba. Alama yu'allimu. Alama yu'allimu. Masdarnya. Alam. Bareng-bareng aja semuanya ya. Alam apa ya? Bareng-bareng semuanya ya. Allama yu'allimu ta'liman. Monggo. Alama yu'allimu ta'liman. Lagi yang jadi bisa terhunjam. Allama yu'allimu ta'liman. Allama yu'allimu ta'liman. Monggo. Alama yu'allimu ta'liman. Allama yu'allimu ta'liman. Allama yu'allimu ta'liman. Coba Pak Widodo diulang Pak. Mu'allamun. Allama yu'allimu ta'liman. Alhamdulillah Pak Pri. Pak, kok tambah tak ya Pak ya? Ya kan jadi
Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ingat kan? Oh ya. Ya ya. Saya pikirnya masih di ini sih 1, 2, 3 itu. Jadi nggak ada tambahan. Ya itu kan udah fa'ala itu berapa tuh? Yang ke-9. Ini kan 9. Ya, saya Ya, baru lulus 1, 2, 3 nih. Nggak apa-apa langsung udah biar yang 9-nya lulus. Pak Pri, monggo Pak Pri. Alama yu'allimu ta'liman. Ditekan Pak, ininya tasdidnya. Alama yu'allimu ta'liman. Ta'liman. Li-nya panjang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi apa-apa yang ini masdarnya apa nih? Ini pasti masdarnya mudhoaf nih, kan gitu ya. Yang ke-9 nih, kalau ditekan ta'liman. Oh, ta seperti itu. Ingat Pak Widodo nggih? Nggih. Ya, di 9 tuh ada seperti ta'liman. Jadi modelnya beda. Nah, seperti itu. Ini kemudian tambahan ya. Jadi yang seperti ini sebetulnya ada di aplikasi Quran Perkata, itu mungkin Pak Bagja sudah install itu. Cuma itu yang ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya mudarisu itu tidak ada di Quran, di aplikasi itu tidak ada gitu loh. Ya alhamdulillah Bapak udah dapat yang dari Al-Quran. Memang kita belajar sana. Tapi Al-Mudarisu kan munculnya berarti kan tambahan. Kita perlu melengkapi, kita perlu menyempurnakan kan gitu. Alhamdulillah udah dapat itu. Jadi maaf saya ada telepon. Monggo. Pak Bagio monggo diulangi Pak. Sampai selesai coba. Yang allama yu'allimu ta'liman. Yang bagus diulangi Pak. Monggo. Allama yu'allimu ta'liman. Terus. Muallimun. Baca semuanya. Muallamun. Terus. Muallamun. Taklim. Terus. Hah? La taklim. Apa? Alim. Alim. Alim ya. Alim. Untuk amarnya? Alim. Oh, alim. Panjang ya? Dipanjangin. Bukan, coba alim. Pak Widodo, coba ditasdid Pak Widodo. Alim, ikuti Pak. Tolong. Alim. Nah, itu Pak. Lamnya ditasdid. Alim, la taklim. La tu'alim, monggo Pak Widodo. La tu'alim. La tu'alim. Ingat itunya tasdid ya. Lamnya dikasih tasdid. La tu'alim. Oke. Ya seperti itu. Kemudian kalau seperti ini kita anggap aja yang namanya zaman dengan makan kan tadi sama dengan ininya mu'allamun di situ. Mu'allamun seperti itu yang isim zaman makannya sudah tidak kita pengaruhi karena hampir sama dengan maf'ulnya gitu ya. Oke, sementara di situ kita mengembangkan itu penting. Terus Pundi? Saya tulis pakai tasdid Pak ya? Lamnya. Pakai. Betul. Betul ya? Tapi wajannya apa sekarang? Wajannya Pak Bagio coba wajannya. Itu kan mauzun barusan, alamat itu mauzun. Wazannya ngikutin 9 apa itu? Tolong diungkap lagi. Pak Bagio. Wajannya berarti Pak Lala. Yang 9 dibuka saja Pak. Nah, gitu kalau kita udah itu harus ada referensinya, ya. Yang ke-9 itu dibuka. Jadi kita nggak ngawang-ngawang. 12. 14. Tengah. 9. 7. Halaman 21. 9. Fa'ala. Ayatnya dibaca. Iya dibaca. Polanya apa tuh?
yu'allimu, fa'ala yu'allim, Dibaca polanya, Pak. Pola. fa'ala Fa'ala. yufa'ilu, Terus. taf'ilan, Terus. mufa'ilun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Jadi seperti itu ininya. Itu pegang patokan. Itu mauzunnya tadi alama, yang ditimbang itu alama kabaro, boleh semuanya. Kabaro, yukabiru, takbiron. Seperti gitu, nggih. Jadi kita yang latihan 9-nya tuh banyak nggak coba? Ada berapa ini Pak Bagio? Dilihat latihan 9-nya. Latihan 9-nya itu banyak. Banyak. Nah, itu artinya 1, kita 2, 3, 4, bukan 5. satu, bunyiin aja, bunyikan. Itu baru sebagian. Bunyikan coba salah satunya, coba. 3. Apa yang disebut? Dammaro. Dengarkan baik-baik. Ya. Oke, sementara itu dulu. Sawwaro. Oke. Sementara kita fokus lagi kembali. Udah, yang paling penting itu dia maujunnya ya. Ya udah beberapa maujun kita tahu selain alama dan lain-lain. Itu bunyinya gitu. Takbiran itu asalnya dari kabbaro kan gitu. Oke, sekarang kembali lagi Pak Pri. Ini waktu limit nih. Lanjut lagi. Lanjut. ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. هو المدير الجديد. Man dzalikar rajulu tawilu. Siapa? Dzalika itu ar-rajulu tawilu. Laki-laki yang tinggi. Alladzi kharajal ana minal madrasati. Yang, nah di sini kata sifat ya, sebenarnya ya, yang ya. Laki-laki yang tinggi, yang, nah ini kata sifat lagi, tapi ini ditunjukkan dengan isim mausul. Ya, alladzi disebut isim mausul, kata sambung. الذي. Ya, alladzi dalam tata bahasa disebut ismun mausulun. Ya, kata sambung. Digunakan untuk menunjukkan kepada orang laki-laki ya, atau benda mudzakkar tunggal. Alladzi, dia yang. Kharajal ana, ya sekarang telah keluar, minal madrasati, ya dari sekolah. Kharaja, dia telah keluar. Tadi zahaba, sekarang kharaja. Huwal mudirul jadidu, dia adalah mudir yang baru. Jadidu. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Kita dengarkan sekali lagi. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. هو المدير الجديد. Baik, contoh berikutnya ya. Contoh yang keempat. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. هو ابن المدير الجديد. Ya. Wamanil waladu. Wamanil waladu saghiru. Ya. Dan siapa anak laki-laki itu? Yang itu ya, udah ma'rifah. As-saghiru, yang kecil itu. Alladzi, ini keterangannya lagi, ya sifatnya lagi. Selain kecil, dia juga alladzi
Kharajal ana minal fasli. Sekarang telah keluar dari al-fasl. Dari kelas. Siapa? Anak laki-laki kecil yang telah keluar, yang sekarang telah keluar dari kelas. Al-ana, sekarang. الآن Ya, al-ana dalam bahasa Arab disebut ismun dzarfu zamanin. Ismun kata, dzarfu keterangan, zamanin keterangan tempat, atau biasa disebut dzarfu zamanin Makan waktu. atau dzarf Waktu. zaman. Ya, dzarf zaman. Seperti itu ya. Huwa banul mudiril jadidi. Dia adalah anak laki-laki dari kepala sekolah yang baru itu. Oke. Berikutnya. Apri, Sudah stop. stop ya. Sudah. Oke. Waktu. Oke, Pak Pri. Yang dari pelajaran keempat tadi, ya, dan ketiga, itu perhatikan. Pada saat kita kata itu kalau di depan disambung dengan isim marifat seperti huwal mudiru. Jadi huwal langsung. Begitu juga pertanyaan. Waman kan al-waladu. Jadi wamanil waladu. Ya kan? Wawanil waladus sogiru. Jadi dia seperti itu ininya. Jadi kenapa? Kita udah tahu ada hukum dua sukun itu tidak harus diganti dengan salah satunya harus hidup seperti itu. Itu juga menjadi kaidah kita secara ininya. Itu yang bisa kita ini kan. Kemudian alladzi kan kalau man jadi manil, kalau min jadi minal, itu kenapa itu? Ya itu dia. Minal itu kan, kalau minal itu dari, kalau man itu siapa? Nah, kalau man kok jadi manil, kalau min jadi minal itu loh, jadi terbalik-balik itu. Kalau yang sukun itu mati, itu dikebawahin Pak, manil. Kalau kemudian kalau minal itu kan harusnya dikebawahin lagi, mustinya minil kan, tapi rasanya nggak kepenak gitu loh. Jadi itu cuma perasaan aja ya. Jadi bedanya memang karena perasaan aja. Aslinya begitu, kita ikutin. Seperti itu. Jadi minal manil jadi gitu ya. Dan juga kalau udah mini kan katakanlah sesuatu yang double 2 kali begitu kurang enak aja lah katanya. Jadi harus ada sesuatu seimbang. Jadi kehidupan ini seimbang dengan minal. Seperti gitu. Perhatikan juga as-sogiru. Itu kan sebetulnya sogir kan sifat. Artinya kecil. Kata sifat ini ya. Sifat ini kan sogir atau tawil. Itu bisa jadi, kalau fil madinya apa tuh? Sogir tuh. Pak Pri. Sogirun fil madinya apa? Sogoro apa sogiro itu? Okay. Itu lihat kamus dulu. Pak Bagio, coba kalau nggak lihat kamus. Atau Pak Widodo, siapa dulu? Sogiru itu kecil. Sogiru kecil. Kalau fil madinya apa Pak Widodo? Sogaro. Sagoro. Oh, sogiro. Pak udah, sekarang Pak Widodo gilirannya. Coba. Sogiro. Sogiro itu, sogirun itu ini. Ingat, yang bab ke-6 itu apa Pak Pri? Oh. Bab ke-6. Soguro.
Oh, anu, Sogiro. Faila. Soguro, Pak. Iya, Soguro ya. Ingat Soguro. yang keenam tuh Doma. Faula. Ya, ikut Doma. ajan Faula. Ingat Tawur. seperti gini, Kabir, Towil itu kalau seperti gitu ya, jadi seperti kecuali yang Towil itu jadi Tola. Nah, kan Tola umur kan dia hanya pakai alif itu aja. Nah, tidak jadi Tola itu masuknya dia dimasuk kelompok Fa'ala. Tola ya tilu kan. Nah, itu. Terus Towil ya seperti gitu. Nah, ini tambahan saja. Jadi kita juga ternyata itu ada fi'il madinya kan gitu ya. Berarti seperti itu. Alhamdulillah waktu juga telah menjadikan kita harus berpisah. Pak, Dan itu ini, artinya dia anaknya kepala sekolah yang baru gitu, Pak. Yang yang mana? Mudiril. Jadi itu. Ya. Oh ya. Ibnu itu adalah anak direktur atau kepala sekolah yang baru. Iya. Betul. Bedanya dengan waladu apa itu? Waladu itu anak. Terus kemudian walada. Ya, itu kan sama-sama anak kan. Ya, seperti waladun. Waladun itu anak. Tetapi kalau walada ya melahirkan. Yang ini kok dipakai waladu, kalau di sini kok dipakai ibnu gitu loh ya. Hah? Ibnu atau walad. Oke, kalau yang tadi fi'il madinya itu saya pikir. Turunan ya. Ibnu begini, ibnu itu anak laki-laki, gitu. Ibnu dipakai buat anak laki-laki, waladun juga anak laki-laki sama. Nah, ya, yang dipakainya cuma pada saat ini waladul mudir boleh juga, tapi bahasa ininya yang umumnya itu kalau waladin itu kaitannya dengan kelahiran ya. Jadi lebih pas di ibnunya seperti ini. Kita dapat kosakata yang baru. Jadi jangan dipakai waladul mudir, anak laki-laki mudir. Itu juga biasa juga kita dengar kan seperti itu. Tapi yang lebih pas ibnul mudiri. Perhatikan di situ ibnul mudiri. Jadi dia idofah tuh di situ. Ibnul mudiri. Idofah ya. Jadi namanya disandarkan. Yang disandarkan apa? Mudofun, mudof ilaihi. Sandarkan kepadanya. Seperti itu. Alhamdulillah Pak Pri. Masih sampai jam berapa emangnya Pak Pri? Ini sudah ditelepon saya. Oke. Ya, sementara itu dulu. Jazakallahu khairan jaza. Kita tutup dengan kifaratul masjid. Kita tutup kifaratul masjid. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun semuanya ya. Pak Pri.